nanti kalau kita cuman lari dari masalah, jadi business owner gagal, jadi investor saham juga gagal, di kripto gagal, ini kan lebih ke arah jangan-jangan kita lari dari masalah aja gitu kan sebenarnya. Kita kasih solusi. Bapak Hegi Bapak dari muncul lagi ke sini. Kenapa? Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha yang akhirnya ada sejarah nih ya. Enggak sejarah lampau, tapi baru-baru ini orang ya pengusaha, dia punya omsetnya sekitar 300 miliar per tahun. wow. Akhirnya dia suntik mati perusahaannya karena katanya operasinya itu ribet. Gue harus setiap hari 24 jam gue turun, padahal gue CEO-nya, gue foundernya, yang ngurusin people lah, ngurusin karyawan dan seterusnya. Akhirnya dia mencari satu peluang, yaitu bisnis yang bisa autopilot atau uang yang bisa masuk meskipun gue tidur dan gue gak ngapa-ngapain. Dia tinggalin tuh suntik mati perusahaan omset 300 miliar demi kripto. Demi kripto. Menarik ya. Ya. Kita nggak lagi bilang bisnisnya atau kriptonya, tapi kita lagi bilang adalah cara bijak pengusaha untuk ngejalanin perusahaannya. Ada yang rungkat dari saham, ada yang rungkat dari perusahaan sendiri, cuan di kripto, begitupun sebaliknya. Ada yang cuan dari saham, rungkat dari kripto. Nah ini kan semua tentang fundamental. Setuju nggak? Setuju. Iya kan? Setuju ya. Setuju. Nah, maksud saya adalah kenapa saya butuh Anda di sini, karena belakangan ini setiap beliau duduk di sini, ini view-nya gede-gede sekali. Amin. Apalagi terkait ya bisnis autopilot lah. Bisnis itu sebenarnya bukan autopilot lah, karena mana ada bisnis autopilot gitu kan. Ownernya juga harus jagain. Nah, itu banyak sih sebenarnya sih buat teman-teman semua terkait dalam hal ini. Kita bahas aja gimana? Boleh, Mas Dery. Anda ada kripto? Portofolio? Portfolio enggak. Saham private. Saham private equity. Private equity. Iya. Oke, tapi kenapa? Tapi menarik Mas Dery. Yang tadi kenapa suntik mati 300 miliar demi kripto? Suntik mati gue percuma, gue 300 miliar bertahun-tahun, tapi gue harus setiap hari daily 24/7. Alah, bisnis apa ini? Komen ya. Menariknya gini Mas Dery. Saya nggak mau menyalahkan orang ya. Setiap orang pasti punya tantangan life journey-nya masing-masing gitu ya. Saya nggak mau menghakimi itu. Cuman gini. Saya mensikapinya ada dua hal nih. Satu, apa value-nya sebenarnya? Ketika kita mengerjakan bisnis gitu, value-nya apa gitu. Kalau for the sake of money, ya mungkin logik kalau dia akhirnya quit gitu ya, terus kemudian suntik mati, terus kemudian dia pindah ke opportunity yang lain gitu ya. Kalau orientasinya money. Orientasinya money. Tapi kalau orientasinya sudah ya usia 40 ke atas, gimana nanti suatu saat saya nanti bertanggung jawab atas hidup saya, kan akhirnya call itu bisa jadi nggak relevan gitu ya. Karena ada karyawan di situ yang mungkin sudah menggantungkan nasibnya di sana itu kan. Akhirnya jadi seakan-akan kurang bijak ya. Ya ini koreksi buat kita semua lah. Sebenarnya kita berbisnis itu call-nya untuk apa gitu. Nah, terus kemudian kalau dari sisi karakter manusianya sendiri ya Mas Dery ya. Mas Dery bilang tadi ada yang rungkat waktu di kripto, rungkat saham, rungkat bisnis gitu ya. Jadi jangan-jangan pivotnya kita itu sebenarnya menghindari problem gitu ya. Jadi avoidant gitu. Nah, padahal setiap apapun jalurnya itu kan masalah pasti ada gitu kan. Nah, kalau kita lari dari masalah kan kita nggak akan pernah bisa naik kelas gitu. Ngomong aja lah, jujur kita ngomongin tentang saham lah katakan. Saham paling siapa yang bisa kita jadikan rujukan? Warren Buffett misalnya. Apakah beliau nggak pernah salah? Oh, pernah. Saya melihat dia pernah salah masuk saham ConocoPhillips. Saya pernah kerja ConocoPhillips waktu itu sebagai waktu nggak salah di Wisma BNI 46 kalau nggak salah. Sekarang sudah nggak ada perusahaannya. Ternyata itu pernah loh Warren Buffett itu nginjak di situ. Sekelas Warren Buffett aja kepleset pernah ya? Kepleset. Terus dia pernah Dexter Shoe di tahun 93 itu masuk ke perusahaan sepatu. Sepatu ini nggak punya competitive advantage. Akhirnya selesai itu perusahaan. Nah, berarti artinya apa? Walaupun kita sebagai investor, experience dalam hidup itu pelajaran juga perlu juga kan sebenarnya kan. Oke. Jadi kalau
kalau jangan-jangan kita ini sebagai business owner terus kemudian bukan lari ya, menambah gitu ya, menambah kuadran kita menjadi investor juga, jangan-jangan kemampuan kita managing bisnis itu juga jadi nilai tambah ketika kita jadi investor juga. Benar nggak Mas Yedi? Jadi jangan-jangan nanti kalau kita cuma lari dari masalah, jadi business owner gagal, jadi investor saham juga gagal, di kripto gagal, ini kan lebih ke arah jangan-jangan kita lari dari masalah aja gitu kan sebenarnya. Ya apapun peran kita sebagai profesional, banyak profesional yang sukses, banyak juga business owner yang sukses, banyak juga investor yang sukses, tapi kan mereka kan pasti punya prosesnya masing-masing, jatuh bangun dan yang lain-lain. Menurut saya sih itu. Tapi menariknya gini ya, kalau kita ambil satu kata di sebuah bisnis, yaitu bukan marketing, bukan finance, bukan HR, tapi operation. Nah ini kita kerucutin aja pembahasan kita kali ini. Seru juga ya kalau kita bikin seri dalam artian per divisi kita pretelin aja. Jangan-jangan orang yang ngiranya tadi kayaknya sebenarnya gue malas nih ngurusin nih. Taunya bukan operation, taunya mungkin sisi yang lain. Ya itu kan naik turunnya bisnis kan mungkin nggak melulu ujung-ujungnya finance kayaknya ya, harus dipretelin ya. Marketingnya kali salah ya. Nah kayak gitu-gitu kan kita harus tahu dulu ya. Exactly, nah, kalau berangkat dari kisah yang tadi, makanya kenapa saya juga butuh Anda juga untuk uraikan ini, yaitu terkait orang ngiranya bahwa ngoperate perusahaan itu kan 24 jam. Nggak bisa autopilot ya. Oh pasti. Ya kan makanya artinya yang disalahin operation. Apapun itu bentuknya lah. Gitu. Nah, artinya dia suntik mati perusahaannya 300 miliar revenue per tahunnya itu akhirnya dia ngitung. Ada dengan angka yang sama misalnya sama-sama dapatnya 300 miliar per tahun nih. Tapi yang di sini nggak perlu 24 kali 7, 24 per 7. Ya, kayak misalnya contoh, misalnya dia pilih kripto. Kita kasus yang tadi ya. Kripto itu kan 24 jam market kebuka, Sabtu Minggu nggak libur. Saham Indo Sabtu Minggu masih libur. Iya, poinnya itu kan. Nah, dia bisa di rumah main sama anak misalnya atau main sama keluarganya, simple, ngerti cara bacanya, fundamentalnya dan seterusnya, masuk di waktu yang tepat posisinya, boom. Sementara nggak ngurusin manajer ugal-ugalan, nggak ngurusin karyawan-karyawan yang nyawanya masih di kasur tapi jasadnya ada di kantor, gitu-gitu kan. Mungkin apa sih sebenarnya operation ini? Coba kita perhatiin. Anda biasanya bawa kali ini saya nggak ngomongin people ya Mas Yedi ya. Kan sudah banyak episode kita ngomongin people. Kita ngomongin operation tadi ini. Dan yang menarik tadi Mas Jerry bilang tentang bisnis itu autopilot dan enggak. Menurut saya ya setiap orang bisa komen lah, punya perspektifnya masing-masing. Tapi menurut saya itu kebanyakan kita itu diskusi terjebak di dikotomi yes or no-nya. Jadi bisnis itu autopilot bisa atau enggak? Yes or no gitu. Oh, langsung di situ doang. Padahal kan menurut saya it's about dosis ya. Menurut saya bisnis autopilot itu 5% kita hadir di sana itu sudah autopilot menurut saya. 10% kita hadir di sana, nggak selalu in charge setiap hari di sana, itu sudah autopilot. Benar nggak Mas Yedi? Kayak teman saya misalnya, saya ngeliat di story-nya, di IG-nya tuh, ini pengusaha lah. Jalan lah, saya tahu lah, industrinya juga bagus. Itu kayaknya tiap hari pindah-pindah negara tuh. Sama pasangan dipindah, ini segala macamnya. Cuma itu dikategorikan autopilot juga bisa meskipun autopilot, dia berapa persen ya? Autopilot Mas Yedi. Gimana bisnis tetap jalan sementara dia harus keliling di beberapa negara kan autopilot ya. Terlepas dia pulang terus kemudian ketemu para manajer kan itu oke juga menurut saya. Tapi kalau kita ngomong autopilot itu harus 100% gitu ya. Ya repot juga gitu kan. Kita sebagai komisaris independen yang katanya pasif gitu ya. Kenyataannya kita kan nge-review CEO juga gitu kan. Kita owner, emang kita mau melahirkan bisnis sampai kita meninggal nggak mau nengokin bisnis kita sama sekali gitu kan. Nah yang jadi runyam itu kan jebakan dikotomi yes or no itu sebenarnya Mas Yedi. Nah kita paralelin aja Pak. Nah makanya yang akan kita bahaskan tentang bisnis operation fundamental ini sebenarnya ya mengarahnya bagaimana terlepas kita mau jadi investor atau business owner ya bisnis itu harus lebih autopilot kan itu kan. Nah ngomongin lebih autopilot aja gitu supaya nanti kita terjebak di situ gitu Mas Yedi ya. Nah coba kita buka nih BOV Business Operation Fundamental. Jadi gini operation itu
menurut saya intinya bisnis ya Mas Heri ya. Benar nggak? Mau kita ngomongin bukan finance ya? F&B gitu ya. Oke. F&B ketika kita menarik leads atau orang datang ke traffic, terus kemudian mereka mengalami experience kan dengan produk kita, layanan kita. Oh iya. Kalau setelah itu zong, percuma kita datengin traffic. Nggak balik lagi gitu kan. Atau ekstrim lah, kalaupun kita nggak main marketing sama sekali, tapi ketika kita bisa mendeliver layanan sama proses yang the best lah untuk karyawan, kan bisa jadi at the end marketing itu adalah word of mouth kan, pelanggan yang jadi marketingnya kita kan bisa jadi. Okay. Sehingga menurut saya inti dari bisnis itu di operation. Inti dari bisnis operation ya. Menurut Kenapa saya. bukan finance? Kenapa bukan marketing? Kenapa bukan HR? Saya akan bahas itu. Oke. Perspektif balance scorecard. Nah, saya mau mendiskusikan Mas Dery tentang fenomena ini Mas Dery. Ini menarik gak grafik ini? Kalau kita lihat sales ini, katakanlah ini grafik sales lah ya. Mulai April 2024 sampai Agustus 2025. Let's say itu mungkin pertumbuhan bisnis growth-nya lebih dari 5 kali lipat lah itu. Oke lah. Cukup agresif. Cuman lihat grafik 2 bulan terakhir, September dan Oktober. Itu hampir kita kembali di titik awal. Jadi 50% habis sales itu di 2 bulan terakhir. Dengan perjalanan yang sudah sekian lama, 2 bulan balik hampir 50%. Nah, insight-nya kan sebenarnya bisnis ini pertumbuhannya agresif. Cuman 2 bulan terakhir sales-nya bahkan drop hampir 50%. Why? Setelah diteliti ini Mas Dery ya. Ini fenomena real ini ya, kejadian nyata gitu ya. Ini industri apa? Ini F&B. Oke. Investigasi kepuasan pelanggannya di level 1. Nanti akan saya jelaskan maksudnya level 1 itu apa. Dan relatively rata-rata orang ke sana komplain. Apa? Banyak hal. Maksudnya level 1 itu artinya orang itu komplain. Pelanggan itu level kepuasannya di level 1 tuh berarti kayak 5 level kan? 5 level. Yes, exactly. Nah, komplain. Nah, terus kemudian akhirnya kalau dengan seperti ini kan berarti kan fokusnya ketika diinvestigasi lebih lanjut, manajemen itu lebih fokus untuk akuisisi customer tanpa dibarengi fundamental produk dan layanan yang baik. Akuisisi customer tuh berarti dipastikan customer baru. Capek juga ya. Capek juga. Paham. Dan ini bahaya Mas Dery. Bahayanya ya untungnya masih 5 kali lipat. Kalau seandainya sudah ratusan kali lipat seperti saham, kalau kita capital gain ribuan kali lipat, karyawan sudah banyak banget, tiba-tiba drop gitu dengan fundamental yang acak-acakan kan. Resiko yang lebih besar lagi gitu kan. Tapi saya melihatnya ya Allah itu menunjukkan jalan ini, ayo kamu berbenah dulu nih. Enggak apa-apa. Kalau manajemennya kuat pasti bounce back ini. Manajemen kuat itu yang dibenahin tuh kan banyak faktor nih. Ini yang akan kita bahas. Cakep. Nah, yang tadi Mas Dery bilang fundamental kok bisa kita ngomongin operation, bukannya finance gitu kan? Iya. Kalau saya melihatnya perspektif balance scorecard ini Mas Dery ya. Perusahaan itu kan dilihat dari 4 perspektif tuh. Finansial, customer, internal process, learning and growth, ini people lah kita ngomongnya. Iya. Nah, kenapa kok urutannya dari atas ke bawah ini? Pasti ada filosofinya Mas Dery. Yaitu? Sehingga bagi saya finansial itu atap. Finansial atap? Sebuah rumah itu ibaratnya itu atap. Terus Oke. kemudian masuk ke bawah, pilar-pilarnya itu ada operation di sini. Ternyata yang paling bawah fondasinya adalah people. Orang-orangnya. Percuma kita ngomongin bangun bisnis proses, orang-orangnya nggak fit. Iya. Siapa yang mendeliver proses? Kan people. Iya. Siapa yang menciptakan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan sebagainya? People. Iya. Yang at the end akan membawa finansial perusahaan itu growth dan sebagainya. Itu kan atap ya. Faktor paling ujung dampaknya. Oke. Tapi fundamentalnya bagi saya adalah people dan proses. Oke, dan itu bagian dari operation yang dimaksud. Maksudnya? Iya. Proses kan operation. Oh. Nah, case yang tadi Mas Heri, yang pertumbuhan bisnis secepat itu, kita itu hanya fokusnya di sini. Hanya fokus di atap, lupa pondasi. Fokusnya di finansial tanpa dibarengin fundamental. Tapi kan memang keuangan itu adalah
salah satu kunci yang kita harus fokuskan karena cash. Dampak. Tapi kan perusahaan harus punya cash. Benar. Tapi cash itu datangnya dari mana? Iya. Pengelolaan kan? Iya. Pengelolaan apa? Inventory. Iya. Oh, kalau kamu bisnis retail lah katakanlah inventormu menggunung gitu kan? Kita ngomset tapi nggak ada uangnya loh ini, jadi stok semua gitu. Oke. Itu kan dampak dari sebuah manajemen proses yang kurang baik. Benar nggak? Revenue generatornya lah ya. Nah, Oke. gitu. Terus kemudian kita ngomongin sales marketing gitu ya. Tapi kalau tim kita nggak ada yang perform, gimana kita mengenerate revenue? Lah iya. Nah, berarti kan financial itu kan dampak, Mas Dedi. Dampak atas apa yang kita lakukan dengan proses yang baik, dengan people yang baik gitu kan. Stimulus itu ya. Stimulusnya sebenarnya. Oh, oke. Cakep nih. Nah, orang-orang yang dimaksud itu adalah level-level mana nih? Dari golongan paling bawah sampai CEO. Oh iya. Semua Mas sepaket ya? Sepaket. Bukan karena memang lu kan di bawah nih. Ancuran kongguan nih. Remah-remah kan serpihan gitu kan. Cuman kalau memang tapi gini, bukan itu yang akhirnya menjadi kita nggak akan bahas people karena tapi people penting, itu fondasi. Tapi bagi saya piramida organisasi Mas Jadi. Orang yang di bawah itu orang yang paling banyak di dalam sebuah organisasi. Pastilah. Dan kurang matang dan kurang mature dan kurang skill. Itulah perlu pimpinan. Sehingga kan piramida organisasi mengerucutnya ke atas. CEO kan cuma satu. Iya. Nah, otaknya sebenarnya otak dari sebuah bisnis atau organisasi kan CEO-nya sebenarnya. Orang yang di bawah itu kan harusnya mau kemana itu kan harusnya berdasarkan directionnya CEO. Cuman bayangkan Mas jadi kalau kita nggak punya proses yang bagus, manajemen proses yang bagus, people-nya juga acak-acakan, gimana kita mau membahagiakan pelanggan? Gimana mau finansial kita bagus? Kan berat gitu. Ya memang kalau dari perspektif finansial itu penting, ya memang ujung-ujungnya duit bisnis. Kalau enggak kan yayasan. Cuman kan itu faktor dampak Mas Heri. Iya bener ya. Iya kan? Yang ngegulung duitnya, yang nyetak duitnya ya orang-orang itu juga ya, manusia juga ya. Berarti proses ya. Proses. Kuncinya di operate-nya itu ya, operating ya. Operation. Nah saya punya fenomena yang menarik Mas Heri. Kalau yang tadi kan fenomena jelek nih. Ada fenomena yang bagus nih. Saya ada satu klien ini. Dulu Mas Heri. Dulu banget ini. Sekitar mungkin 3 tahunan yang lalu lah. Saya membantu sebuah klien di bisnis umroh. Wah ini asik kayak sesama industri saya nih. Kasih umroh. Ayo, sebut merek nih. Nah, waktu itu kita ngukur Mas Heri. Ngukur kepuasan pelanggan. Pada kaget manajemen tim. Masa kita sudah puluhan tahun ngoperate bisnis ini kepuasan pelanggan cuma 1,7 gitu. Nanti akan saya jelaskan tuh level kepuasan pelanggan gimana. Akhirnya manajemen tim udahlah fundamental ini harus diperbaiki. Kita harus improve dengan tim kita, kepuasan pelanggan meningkat dari 1,7 jadi 2,9. Referral salesnya naik 30% Mas ini. Udah ngikut ya. Ditanyain kan orang-orang yang datang, "Bu, Pak, tahu dari mana kami?" gitu. Kemarin tetangga ada yang baru berangkat. Dikali referral salesnya naik. Padahal hanya fokus operasinya hanya fokus meningkatkan kepuasan pelanggan dari 1,7 jadi 2,9. Nah ini menarik. Jadi ada bisnis yang fundamentalnya yang tadi agresif tiba-tiba drop 50% karena operation. Ini sebaliknya. Ada yang bisnis yang salesnya naik 30% hanya dia memfokuskan kepuasan pelanggan naik 1,7 dari 2,9. Nah, itu, ini kan finansial nanti kampanye. Itu Anda yang bimbing? Iya, alhamdulillah. Oh, ini cocok juga nih. Jadi teman-teman sekarang pengusaha mungkin industri terkait atau mungkin apapun industrinya gitu ya. Ini bisa belajar langsung nggak sama Mas Hegi? Boleh, Mas Heri. Nah kan ini, di sini kan berbagi juga untuk itu. Untuk umat. Iya, betul. Dan duduk di kursi panas lagi nih, sidang disertasi di depan staf sus lagi. Aduh. Staf kue sus ya. Itu bekas bokongnya Tom Lembong tuh. Oh iya? Kapan? Udah lama pernah sini. Bekas bokongnya para menteri itu. Oh iya. Mas Wapres kapan dijadwalin? Kita udah kontak-kontak. Bocor. Sun. Wah harusnya. Mau dibuka apa? Cecet. Enggak, oke. Siap. Nah jadi maksud saya adalah gini.
Berarti kalau teman-teman misalnya mau belajar, sebenarnya gue tuh boleh nggak bantu mereka untuk ngarahin ke deskripsi. Ini sebenarnya linknya belum gue taruh sih. Tinggal ngomong aja kalau Anda ikhlas, saya taruh link untuk belajar sama Anda di bawah. Nanti teman-teman juga bisa belajar. Karena kan member Anda total berapa yang belajar? Sudah. Saya kan baru menggeluti konsultan ini 3 tahunan lah Mas Heri. Dan kelas itu saya memberanikan diri buka kelas itu kan setahun yang lalu. Alumninya mungkin sudah 500-an mungkin. 500-an ya? Mungkin. Udah dahsyat ya. Kenapa juga akhirnya baru tahun lalu? Nih coba gue bantu jawab ya. Sebenarnya lu tinggal nge-search saja Hegi kasih solusi gitu. Itu udah kelihatan juga tuh. Ya udah beberapa kali beliau kita panggil ke sini. Kenapa? Karena pengalamannya dan ngejalanin kapal perusahaan gitu ya. Yang kategorinya multinational company. Anda ada di Sampurna ya? Philip Morris, Astra. Oh, kayak gitu-gitu kan. Dia operasional rapi pasti guys. As business owner juga saya. Oh ya. Kalau profesional itu Mas Dery, kalau ujuk-ujuk bantu bisnis, kalau nggak punya mental owner, ya biasa dengan resource yang lumayan gede Mas Dery. Kapalnya yang rapi, sistemnya bagus, SDM-nya bagus gitu ya. Begitu membantu bisnis, aku minta ini, minta itu, nggak bisa. Kalau profesional yang pernah sebagai bisnis atau juga sebagai business owner ngerti diskusi dengan owner gitu. Iya, kuncinya praktisi masalahnya learning masalahnya. Lu sering gagal, sering kepleset itu tahu gitu loh. Tapi kalau hanya tanda kutip ya sebatas akademisi, teoritis gitu ya. Ya udah, lu turun ke lapangan deh, lu lihat tuh. Wah, buayanya banyak. Betul. Tembok, serigala dan yang lain-lain. Ngeri. Nah, makanya dari sini akhirnya before afternya 1,7 akhirnya kenaikan 2,9. Kepuasan pelanggannya 2,9. Akhirnya salesnya naik 30%. Nah, dari referral. Maksud saya apa yang Anda arahkan ke mereka gitu? Kita juga pengen tahu. Apalagi ini industrinya kan juga yang bisa dibilang demand-nya nggak pernah mati sampai hari kiamat. Diukur dulu Mas Heri. Sebenarnya gini, rata-rata orang itu owner ini ya, blind spot. Dan dia juga karena punya ownership gitu ya, merasa produk itu fit, pelangganku itu happy gitu. Tapi kan berdasarkan asumsi sebenarnya atau feeling aja sebenarnya, karena nggak pernah diukur. Saya bantu klien terus kemudian ngukur kepuasan pelanggan Mas Heri. Rata-rata tertampar tuh owner tuh. Wah, hanya 1, Pak Eki. Nah ini angkanya. Apa aja komplainnya? Ini. Wah, ya blind spot saya. Saya nggak pernah ngukur akhirnya. Ya baguslah tertampar Mas Heri. Daripada sudah lama berjalan kita juga nggak tahu bisnis kita goes to the right way atau enggak, itu kan. Nah diukur dulu. Baru setelah itu yuk kita definisikan organisasi fokus nih. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi 3, 4 dan sebagainya. Ya cuman itu butuh komitmen Mas Heri. Rata-rata business owner itu karena mindsetnya yang pengen cepat, fokusnya hanya di finansial, growth gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, tapi maksud saya barengin dong. Maksudnya ada energi yang juga dialokasikan untuk memperbaiki fundamental gitu. Jadi fokus di growth, tapi ya juga fokus di fundamental. Paling nggak 50-50 lah. Oke. Asik juga nih bahas operation nih. Ya. Coba. Lanjut dulu. Ini asik nih, teman-teman bisa nyimak nih. Kalau ini bisnis retail Mas Heri. Oh, ini yang kedua nih ya, industrinya ya. Industri retail. Salesnya naik 30%, tapi inventory atau stoknya itu turun 3 miliar. Saya waktu masuk itu kalau nggak salah 15 miliar stoknya itu. Saya lihat, wah ini kayak gunung gitu ya. Masuk gelap, raknya, waduh ini pasti nggak efisien. Belum lagi kita retail itu bad stock, dead stocknya itu ngeri Mas Heri. Kenapa? Ya itu kan bisnis as usual ya, organik bertumbuh gitu kan. Dan biasanya malah justru anehnya gini, orang-orang retail itu yang mulai dari nol. Kalau semakin penuh ini gudang, semakin nyaman hati itu. Semakin tenang. Ngerti gue. Lah padahal begitu dipletelin, nah ini tinggal dibuang Pak, ini sudah nggak bisa dijual Pak. Nah ini yang bagus ini soon akan menjadi bad dan soon menjadi dead. Akhirnya saya definisikan tim fokus nih. Gimana caranya service level kita bagus tapi inventory kita atau stok kita turun. Akhirnya turun tuh Mas Dedi 3 miliar.
15M turun jadi 12M. Ngapain dia? Buka 2 outlet baru dengan penurunan inventory itu. Ini kan keren Mas Eri. Salesnya naik, tapi inventory-nya malah turun. Salesnya naik, inventory-nya turun. Stoknya turun. Normally biasanya kan salesnya naik, stoknya malah lebih ngeri lagi, benar? Iya. Ini coba kita perhatiin bentar ya teman-teman ya. Jadi kalau mundur sedikit adalah ternyata memang satu sudut pandang business owner, ketika stoknya melimpah, itu dia malah tenang. Malah tenang karena bebas masalah supply chain. Nih teman-teman harus, saya coba turunkan dengan bahasa sederhana ya, biar teman-teman nangkep ya. Kan aman justru gue malah panik ketika hulu gue atau mungkin prinsipal gue, kalau Anda menjadi distributor besar gitu ya, sport station, ya sebut saja lah ya. Nah itu kan panik ketika nggak ada pengiriman atau mungkin stok-stok yang lagi banyak atau demanding ini nggak produksi lagi gitu ya. Kayak gitu-gitu tuh. Itu malah kalau begitu komplit happy. Kenapa? Karena saya anti supply chain nih, anti permasalahan di supply chain. Tapi nyatanya lu bisa nggak ngeluarin tuh barang? Nah, kan tinggal digenjot aja marketingnya, nggak semudah itu. Either itu di bahasa ininya, di loak itu apa ini, jadi rongsokan. Oh rongsokan, iya. Atau dibuang. Oh karena dia kejar-kejaran ya. Jelek Mas Eri, lihat angkanya sih ya. Dan yang faktanya Mas Eri, ternyata dengan stok yang segunung itu banyak loh permintaan-permintaan yang belum bisa dipenuhi juga dari pelanggan. Nanti saya akan share juga itu. Lah kan tinggal keluarin aja. Jadi pelanggan datang, saya minta dong produk ini, nggak ada. Padahal stoknya segunung. Lah kok nggak ada? Nah nanti menarik. Saya akan bahas itu. Tapi ada di dalam inventory kan? Ada. Lah kan tinggal dikeluarin. Enggak semua masuk dalam inventory permintaan pelanggan. Akhirnya inventory pun salah strategi Mas Jadi. Barang-barang yang fast moving yang dibutuhkan oleh pelanggan justru nggak ada. Barang-barang yang justru nggak dibutuhin sama pelanggan malah banyak numpuk. Tapi kan dia numpukin barang itu kan atas dasar data tentang permintaan tinggi pelanggan. Lah ngapain dia nyetok kalau nggak ada permintaan tinggi? Nggak mungkin lah. Itu kalau bisnisnya Mas Dery kasih solusi kayak gitu. Tapi Mas Dery, yang tadi loh Mas Dery, ketika kita turun di lapangan kan ketemu buaya, ketemu serigala, ketemu tembok, itu keluar semua. Fenomena yang ada di teman-teman kita di bisnis yang operation retail itu rata-rata kayak gini Mas Dery. Saya bantu bisnis retail nggak cuma 1-2 Mas Dery. Dan rata-rata problemnya sama. Ini yang kedua aja. Setelah dibantu nih, inventorinya memang tetap 4 miliar, tapi dia bisa berhasil nambah dengan 3 outlet baru. Kan efisien juga sebenarnya. Nggak nambah inventory, tetap angka yang sama stoknya, tapi dia bisa buka 3 outlet baru. Gitu. Dia 3 outlet barunya tuh pakai cash apa? Kapital baru, disuntik atau? Kapital baru. Kalau yang kedua ini kapital baru, tapi inventorinya nggak nambah. Tapi kalau yang atas, case-nya itu, dia buka 2 outlet baru dengan menurunkan inventory yang sebesar 3 miliar tadi itu. Karena operationnya efisien, duitnya gulung. Nah ini inventory ini bisa digunakan ini. Nggak perlu lagi sebanyak ini, aku buka cabang aja. Yang kondisi itu secara EBITDA, secara cash, profit. Ya secara cash gulung Mas Dedi sekarang. Kan salesnya naik, inventory-nya turun. Kebayang nggak? Revenue generatornya, salesnya naik, cash-nya banyak yang masuk kan? Iya. Inventory-nya, stoknya turun sebesar 3 miliar. Kan gulung cash-nya. Karena fenomena seperti ini, dia akhirnya sekarang ini buka 2 outlet baru. Tanpa nyuntik capex baru. Benar dari efisiensi ini aja. Wih, paham. Tanpa ganggu cash flow ya. Cash flow-nya malah lebih sehat. Malah sehat ya. Enggak, maksudnya bukan. Enggak nyuntik gitu kan. Enggak nyuntik. Yes, exactly. Exactly. Yeah. Nah, ini operation juga Mas Dedi. Jago juga Anda. Ini terdekat mau belajar gimana teman-teman? Gini. Kasih tahu lah, Anda pelit banget kayaknya ilmunya nih. Mas Dedi, ini sebenarnya kita juga pengen buka kelas. Cuman sampai hari ini belum kita definisikan kelasnya. Tapi mudah-mudahan tim kami siap, kita siap di Januari kita deliver insya Allah. Tentang apa itu bisnis operation fundamental itu. Berarti 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi insya Allah. Kita lagi prepare Mas Dedi. Soalnya kan Anda paling banyak biasanya karena dikenal sebagai ahlinya people kan. People terus. Itu kan memang paling fundamental Mas Dedi, yang paling painful kan. Iya. Nah terus sekarang mencoba untuk operation karena apa? Dasar apa? Ada permintaan? Enggak, sebenarnya gini Mas Dedi. Kan kalau saya ini kan portfolionya operation,
finance juga, HR juga di perusahaan multinasional sama Astra itu kan. Ya. Saya sebagai business owner juga. Nah, cuman ilmu ini kan nggak bisa langsung BIM salah BIM hari ini kita deliver semua kan, semua harus disiapin Mas Dedi. Oh iya. Kan butuh waktu. Dan enaknya Pelan-pelan. masa gini maksudnya dari people tuh turunannya banyak bantu ngejelasin secara perusahaan secara makro ya. Exactly. Itu enaknya tuh. Makanya beliau teknis banget gitu loh. Jadi secara makro itu tuh gue demen tuh. Jadi kelihatan tuh sudut pandangnya meskipun ada satu spesifikasi keahliannya itu masalah people kan. Ya. Oke. Menarik. Sales marketing yang saya mengandalkan tim hari ini karena saya nggak punya background di situ komersial. Tapi kalau finance, operation, people ya itu ya alhamdulillah saya diberi banyak kesempatan oleh Allah untuk berada di bidang itu. Oke, lanjut dong. Kita beda industri sekarang. Ini pabrik maksudnya, Fashion, berarti pabriknya. Pabriknya, manufaktur ya berarti. Manufaktur. Manufaktur. Oke. Nah, mereka ini organik. Awal-awal itu dari penjahit-penjahit partner gitu, maklun gitu ya. Terus dia bagian jualnya gitu. Dia ngambil produk itu dari mitra-mitra penjahit. Oke. Nah, begitu kita bantu waktu itu, dia punya pabrik sendiri. Kita benahi standar-standar kualitasnya, katalog cacat dan sebagainya. Oh, yang cacat dikatakan seperti ini, kalau enggak seperti itu kita buat standar-standarnya. Hasilnya pabriknya hari ini kalau dibandingkan ini ya, ini kualitas pabrik internal sama kualitas maklun yang dari supplier yang sejak awal dulu. Beda drastis Mas Dedi. Bedanya maksudnya yang pabrik jauh lebih high quality dibandingkan yang maklunnya. Lah kan maklun juga pasti kan ke produsen juga ujung-ujungnya. Maklun ini sejarah Mas Dedi. Karena dia awalnya jualan ini itu semua maklun. Dia itu hanya cuman jualin gitu aja Mas Dedi. Nah, dia kan belajar nih, kalau mengandalkan semua eksternal kan bahaya Mas Dedi. Nah, bangunlah pabrik dia kan. Waktu bangun pabrik kebetulan sama saya juga waktu itu setupnya sekalian. Kualitasnya juga di level up gitu kan. Nah, sekarang faktanya Mas Dedi, ini produk sudah lama dengan produknya dia yang sekarang outputnya dari pabrik yang dia bangun internal beda jauh Mas Dedi. Yang pabrik jauh lebih tinggi. Oke. Ini menarik ya teman-teman ya. Saya coba dalamin lagi di sini. Ada aspek yang pertama adalah, bukankah kalau kita buru-buru bangun pabrik, itu akhirnya malah nambah masalah? Ya, betul. Banyak para pakar-pakar keuangan juga mengatakan seperti itu. Betul. Kenapa? Karena ada mesin, depresiasi aset, Betul. ada operasional, orang yang kerja. Exactly. Kalau nggak berbanding lurus sama permintaan kan mesin tetap dihitung. Betul. Cost atau biaya. Cost itu. Makanya kalau kita lihat sampai sekarang nih, menurut pandangan saya adalah Nike nggak mau punya pabrik, dia lempar gitu di tiap negara, terutama Indonesia ke bagian jatahnya secara TKDN misalnya dan seterusnya gitu ya. Nah akhirnya ya dia meminimalisasi resiko, biaya, cost apa segala macamnya. Memang di suatu sisi positifnya pabrik, kalau tadi negatif ya, ya lu bisa kontrol sendiri, lu tahu sendiri apa produksi gitu. Nah maksudnya ini kan kayak pencet balon ya. Tekan di sini muncul di sini, tekan di sini muncul di sini, atau mungkin masalah mudorot lah kalau bahasa spiritualisme saya gitu. Nah, kira-kira mana yang menekan kemudorotan dan mana yang akhirnya mengangkat kemaslahatan? Asik banget bahasanya. Mulai besok panggil saya Syekh Dedi ya. Siap Syekh. Syekh yang staff sus yang Syekh. Mas Dedi, jadi setiap bisnis itu ada journey-nya Mas Dedi. Kita nggak bisa bandingkan yang ini dengan Nike hari ini ya. Nike kan sudah multinational company, dia sudah ngomongin bisnis between country dan sebagainya. Justru itu, maaf dipotong ya. Justru karena memang perputarannya udah triliunan, udah di atas, lah dia sampai di atas pun juga harusnya logikanya bikin pabrik aja ya tetap aja ke cover karena permintaannya tinggi sekali. Jadi mau sistem biaya kosnya mesin itu kalau lu mau returnnya aman, balik modal itu harus memproduksi minimal misalnya 1000 sepatu gitu. Lah orang dia lebih kok. Artinya kan aman banget kecuali yang mungkin brand baru kemarin sore lu bikin pabrik mah lu mah sama aja kayak potong kuping lu sendiri gitu loh. Ya, tapi kan gini Mas Dedi. Maksudnya Nike pun kita memandangnya kan di hari ini. Tapi apakah kita melihat bagaimana Nike itu berjalan mulai awal dia kecil sampai akhirnya jadi hari ini kan it's a journey juga gitu. Nggak mungkin dia tiba-tiba dengan setup hari ini gitu kan. Dan ini pun juga pertumbuhannya seperti itu Mas Dedi. Maksudnya
ini kan cara untuk bertumbuh sebenarnya kan. Nah, kalau saya melihat fenomena seperti ini kan sebenarnya gampang aja, sudah yang maklun kamu sudah off-kan aja, sudah cut, fokuslah di kapasitasmu sendiri dengan kualitas kamu yang lebih tinggi. Kalau kita ngomongin money oriented, tapi kan kita melupakan sejarah Mas Edi. Siapa yang membersamai kita? Mereka sudah sampai hari ini mungkin sudah puluhan tahun ya membersamai, tiba-tiba di-cut kan ya nggak benar juga. Tapi fenomena ini kan menarik. Akhirnya kan yang dilakukan sama mereka ya suppliernya dibimbing. Oke. Ayo naik kelas yuk. Karena yang di pabrik ini sekarang standar kualitasnya sudah seperti ini loh. Ya gimana caranya tumbuh bersama kan gitu Mas Jerry. Tapi gini artinya fenomena ini kan berbenah karena operation. Dan tuntutan pelanggan itu semakin hari semakin naik loh Mas Jerry. Contohnya? Jangan dikira enggak. Contohnya? Contoh misalnya Mas Jerry sekarang kegacuan nih. Mie gacoan ya. Kegacuan. Ya. Biasanya dilayanin nggak lebih dari 10 menit. Oke. Berarti ekspektasinya Mas Jerry di berapa? 10 menit kan maksimal kan? Ya 10 lah. Di situ. Tiba-tiba datang di cabang yang lain, ternyata 12 menit. Oh, lewat. Lewat kan? Lewat lah. Berarti kan kita sebelumnya kalau kita ngomong sebenarnya 20 menit nggak apa-apa. Cuman karena sudah terbiasa dengan experience 10 menit kan jadi ekspektasi baru sudah. Betul, customer experience, customer behavior ada ilmunya tuh. Begitu nanti jadi 12 kan komplain jadinya. Jadi kan ekspektasi pelanggan kan naik terus sebenarnya. Paham. Jadi nggak bisa kita makanya operation itu harus naik terus standarnya dari waktu ke waktu. Nah, itu kuncinya operation. Nah, tibalah di sini Mas Heri. Jadi kalau kita ngomong operation di dalam sebuah bisnis, role-nya, perannya itu melayani kebutuhan pasar dan menciptakan pengalaman pelanggan dengan kepuasan terbaik. Jadi ngelayani kebutuhan, demand, ya, dan memastikan dia itu puas, pelanggan itu, secara efektif dan efisien. Nah ini ada analogi dua sisi Mas Heri ya. Saya melihat ini ada point of view perusahaan. Ya. Katakan perusahaan itu punya standar internal, standarnya, kebersihan dan apapun lah, layanan produk gitu ya. Dan ini ada pelanggan di sini, berarti ini point of view customer, berarti external standard. Kalau ini internal standard, berarti ini external standard. Katakanlah external standard X, internal standarnya Y. Kalau seandainya internal standar perusahaan, ya, atau sebaliknya, X-nya ini lebih tinggi dibandingkan Y, apa yang terjadi? X-nya lebih tinggi dibanding Y. Jadi customer itu punya standar yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan punya standar. Pelan-pelan ya teman-teman ya, biar enak nih. Ini audiens saya banyak usaha mikro soalnya nih. Berarti apa coba definisinya? Dia datang, contoh kebersihan aja. Ya, dia mikirnya ini viral, berarti pas datang nih restorannya bersih. Ya dong. Sana ada kotak sisa tisu magic nih. Jatuh kan. Nggak tahu ada yang sampai bawa gitu kan. Jatuh. Ya emang barang kan apa aja. Orang legal juga ada di minimarket. Kotor nih. Itu airnya. Itu akhirnya komplain tuh Mas. Benar enggak? Oh iya. Kalau standarnya customer itu lebih tinggi dibandingkan standar perusahaan, ya komplain lah. Iya. Kalau sebaliknya, internal standar yang kita punya lebih tinggi dari standarnya customer, dia puas. Kalau perlu Mas Heri, lebih kompetitif dibandingkan kompetitor standar kita. Contoh lagi. Itulah operation. Oh itu operation di situ. Nah ini pada paham nih berarti nih teman-teman. Role-nya operation adalah mendeliver standar yang tinggi-tingginya. Jadi melayani kebutuhan market. Market nih butuh nih 100 nih saya butuh. Layani 100. Jangan cuma kamu layani 50. Iya. Tapi yang 100 kamu layani nih, kamu layani dengan standar yang tinggi. Itu operation Mas Heri. Makanya COO. Yes. Chief Operating Officer yang cerdas, dia ngerti cara bikin ISO. Ya, ISO kan standar. Iya. International standard. Iya, ada ISO-nya masing-masing. Dari perusahaan yang udah pakai standar ISO 27.000 misalnya kan ada kode-kodenya. Paham lah saya. 19.000. Itu quality. Udah cocok ya? Oh, cocok. Emitennya kasih ya. Tolong bantuin saya IPO dong. Iya kan? Ya. Itu berarti ada hitungannya customer tuh dari sini ke sini berapa lama perjalanannya, kenapa bangkunya begini, kenapa bangkunya begitu. Itu kan semua ISO itu. Itu kan standarisasi, standar.
Standar pelayanan, standar kecepatan, standar kebersihan, standar produk, apapun kan tentang standar. Menciptakan standar yang lebih tinggi dibandingkan customer dan kompetitor itu operation harusnya. Mas, lu nggak bikin jasa ISO? Ada partner tapi Mas Ada Heri. Cuman kan Itu asik loh. asik. Cuman gini Mas Heri, rapi loh. saya ini kan bantunya kan lebih ke skala bisnis yang mikro enggak lah, kecil menengah. Kalau mikro mudah-mudahan saya diberikan kesempatan bantu gitu aja lah. Oke. Kalau kecil menengah yang mau corporate, nah itu segmen kami gitu. PKP. Nah, PKP. Tapi kalau sudah corporate ISO sudah banyak Mas Dedi di luar sana itu. Negara ini kan yang butuh dibantu kan UKM Mas Dedi. Iya benar, 60%. tapi maksudnya paham. Gitu. Betul, tapi maksud saya adalah angle-nya si A ngeluarin ISO, si B ngeluarin ISO. Ya kalau kita mau coba agak sedikit lebay gitu ya. Kan bisa jadi mungkin apakah tukang parkir dulu, apakah SPG dulu. Itu kan itu aja dari angle yang berbeda. Betul, kan betul. Teman-teman bikin ISO juga pasti berbeda-beda. Mobil datang nih, ya enggak? Iya kan, maksudnya mau 3 malah, satpam, tukang parkir, SPG. Nah itu kan gaya-gaya orang-orang nyapanya beda. Saya ini studi kasus loh, true story loh, Mas Egi. Nanti ini Anda bisa cermati ya. F&B, saya nggak usah sebut lah mana. Dan 3 F&B yang berbeda, 3 brand yang berbeda. Luar Jawa kayaknya nih. Itu 3, saya nggak mau nyebut lah. Bisa jadi Jabodetabek kan. Itu 3 F&B yang berbeda. Itu beda-beda customer experience saya sebagai customer ya. Exactly. Itu beda-beda. Padahal dengan case yang sama. Iya, mau dari mana? Mau dari depan nih. Ada yang bahasa simpelnya, ada yang nyambut satpam dulu, ada yang nyambut tukang parkir dulu, ada yang nyambut langsung pelayanan langsung. Itu kan berbicara semua perkara tentang ISO kan sebetulnya kan. Tentang belum standar. Belum lagi pas ngambil manggil menu. Kayaknya Anda tahu betul ya. Curhatan saya boleh tolong jangan dikeluarin di sini nggak? Tahu lah. Gue petain ya. Udah pesan, ngulang lagi gitu kan. Nah itu menarik kan Mas Dedi. Berarti kan standarnya Mas Dedi lebih tinggi dibandingkan standarnya tersebut. Nah, operation belajar Januari sama Mas Hegi guys. Januari ya, mudah-mudahan Mas Dedi, mudah-mudahan. HCC apa namanya? Harcher Corporate Center. Yoi, bikinlah nanti ya. Insyaallah Mas Dedi. Ngaruh banget ya. Bisa jadi standar saya manggil mbaknya untuk pesan menu. Standar saya kan lu datang, ya lu catat, lu produksi gitu loh. Ini lu datang, sebentar ya Mas. Saya udah nanya-nanya ini apa di menunya tuh. Kalau ini oke nggak? Ini pedes banget nggak? Ini apa segala macamnya nggak? Misalnya gitu. Oh, pesan deh Mas ya. Oke, bentar ya, saya ambil dulu kertas ordernya. Lah balik lagi. Gue nunggu lagi. Iya kan? Ya itu standarnya Mas Dedi lebih tinggi lah. Karena ya itulah problemnya Mas Dedi. Apalagi customer kita yang well educated, yang sudah terpapar F&B yang bagus, masuk kan akhirnya standar kita sudah tinggi gitu. Bener. Apa coba contoh standar tinggi? Kayak gue tuh, ini gue nggak tahu ya, ini ada di hitung-hitungan ISO apa enggak. Tapi kan kita kan customer experience bebas dong. Orang lu nggak bisa duga-duga kita mau dari datang arah yang mana gitu loh. Customer bebas-bebas saja. Standar saya teman-teman ya, ini lu ngukur aja nih. Ini gue nggak lagi bilang gue lebih pintar apa enggak. Gue nggak lagi dikotomi. Tapi maksudnya gue tuh standar gue tuh ketika mau pesan makanan, waitersnya itu dia sudah ready gitu loh. Maksudnya bahasanya gue nggak paham di istilah F&B, tapi lu udah proper dan prepare. Catatan menu buat order itu ada di kantong lu. Iya nggak sih? Karena Mas Dedi sudah terbiasa dengan dilayani seperti itu. Akhirnya jadi ekspektasi yang standar sudah. Bahaya, makanya kalau perusahaan itu adalah tadi kebalik menurut Mana tadi? Nah ini repot. Apalagi sudah lebih kecil dibandingkan customer, lebih kecil dibandingkan kompetitor, makin tergerus kita. Oh iya. Sama customer nggak dilirik, sama kompetitor nggak kompetitif kan problem Mas Dedi. Ya itu yang jadinya ya mungkin mudah-mudahan karena nggak tahu aja Mas Dedi. Begitu tahu kalau owner-owner yang komitmen tentang memperbaiki fundamental ya serius itu. Tapi kan owner biasanya kan yang diurusin money-nya aja. Pengen cepat Mas, pengen growth gitu. Ya kadang itu mereka itu nggak sadar kalau itu ternyata lambat. Pengennya cepat tapi ternyata lambat. Lah itu tadi loh Mas Dedi. Grafik thread 5 kali lipat mundur. Cepet enggak kayak gitu? Kan lambat juga kalau fundamental nggak digarap. Mas pengen cepet Mas itu.
Ya energi itu harus dialokasikan lah antara growth dan fundamental. Jangan semuanya growth gitu kan. Lanjut. Nah, Gue mau pretelin nih slide sehingga Mas Jadi, kalau kita ngomongin operation ini kan di bawah. Kan tadi kan yang tadi atap gitu. rooftop, Nah, ini atap, di sini. balkon, finance ya. Kalau menurut Mas Egi, kalau operation di bawah Di berarti. bawah ini sudah pilar bahkan mendekati fondasi gitu. Kalau people sudah fondasi Mas Jadi gitu. Nah, yang menarik standar-standar yang tadi kita bahas Mas Jerry, saya masuk ke prinsip ini. Segala hal yang tidak terukur tidak bisa diperbaiki. Sepakat Mas Jerry? Sepakat lah. Sepakat ya. Iya kan data semua ada di situ. Nah, dan kalau ukurannya kurang valid, itu hanya menyebabkan kebingungan dan frustasi. Wah, kok kadang katanya bagus, tapi ini begitu kita proses sama kok sekarang katanya jelek gitu. Udahlah lupakan, pusing. Nah itu yang sering terjadi Mas Jerry. Owner datang, nih jelek nih packagingnya ini banyak ini apa? Corak misalnya. Coret-coretan itu. Padahal sebelumnya owner datang, ini nggak apa-apa. Terus akhirnya orang apatis Mas Heri. Terserahlah. Kadang baik, kadang enggak, terserah semau-maunya dia gitu kan. Ya daripada saya mikir yang aneh-aneh, udahlah kalau di feedback saya perbaiki, kalau enggak ya sudah gitu kan. Jadi subjektif ya. Itu jadi frustasi dan kebingungan aja sebenarnya. Nah, itu prinsip pendasar di operation yang harusnya para business owner itu paham. Dan bahaya Mas Heri, begitu ditulis gitu ya, standarnya owner itu. Saya ngomongin F&B itu ya. Ada yang kalau ditulis itu 400 standar itemnya. F&B segitu banyak ya? Kebersihan, flow, proses, layout. Itu kalau ditulis semua yang di kepalanya owner, ada 400 item. Nah kalau dia nggak buat standar Mas Jadi, hanya pas ketemu dia marah-marah, ya frustasi lah timnya, termasuk dia. Benar nggak Mas Jadi? Iya. Ya kalau standarnya cuma 3 sih, ngandalkan ingatan oke lah. Ini nanti ini gitu kan. Tapi kan 400 ngandalkan ingatan, ya stres semua, termasuk timnya gitu. Nah itu seru Mas. Seru ya. Nah sehingga ini mulai ngomongin ukuran nih Mas Jadi. Kalau kita ngomong sebagai COO ya, Chief Operation Officer, kan tadi kan melayani kebutuhan pasar dan menciptakan pelayanan pelanggan yang dengan kepuasan terbaik secara efektif ya. Nah kalau menurut saya efektif itu ukurannya 2 Mas Jadi. Dikatakan operation kita itu efektif kalau service level kita bagus dan kepuasan pelanggannya bagus. 2 itu aja. Nah, service level itu apa? Kemampuan operation dalam memenuhi permintaan pasar. Saya pesen nih kopi, butuh berapa? 100. Nggak bisa Pak, nggak siap. Nah itu 0 service levelnya. Pelanggan minta 100, nggak bisa dilayani kan 0. Nggak bisa dilayani karena memang apapun bentuknya. Kapasitasnya karena nggak siap dan sebagainya, itu service level Mas. Bahan baku. Jadi yang menarik tadi Mas Heri, apa itu? Yang inventory, yang tadi numpuk. 13M itu numpuk. Itu belum tentu service levelnya baik loh dengan inventory segunung itu. Karena kenyataannya para business owner nggak ngukur service levelnya mereka. Begitu diukur semua Mas Heri, alamak mati saya, inventorinya sudah puluhan miliar. Pelanggan saya yang saya layani juga masih banyak yang belum bisa dilayani dengan baik. Nah ini kan service level itu kan bertolak belakang dengan loss sales. Service level yang tinggi, loss salesnya sedikit, ya kan? Kalau service level yang rendah ya loss salesnya banyak gitu. Naik. Saya nggak apa-apa nyebut brand nggak Mas Jadi ini. Boleh lah. Tapi ini nggak tahu angkanya valid atau enggak. Saya sering melakukan ChatGPT lah apa. Saya senang dengan strategi, key fokusnya bisnis ini apa sebenarnya dan sebagainya. Setahu saya kalau kemarin cek di ChatGPT dan yang lain-lain, Alfamart itu service levelnya 97%. Artinya bagus. Berarti kan loss sales-nya hanya 3%. Bagus dong. Bagus. Alfamart. Pahans. 97% itu hampir kayak Tuhan Mas Jadi. Gak bisa. 3% loh yang bener enggak? Ya nggak bisa, pasti nggak bisa lain. Gak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan. Tapi ya, ini kedengarannya subjektif tapi serius teman-teman nih. Saya ngobrol kemarin. Apa yang Mas Jadi datang ke Alfamart, ada nggak yang dicari nggak ada itu?
ada semua kan. Hmm. Jarang kan kita nyari di Alfamart terus nggak ada, itu kan jarang banget kan. Dan selain itu memang ngomongnya apa sih? Kasir, kru lah ya. Nah, kru. Ya, kru lah ya. Itu dari sisi people juga top, fundamental. Pak Hans kenapa tadi by the way? Iya, mantu ya beliau. Maaf kalau saya salah ya. Ya kan grup keluarga lah ya. Iya. Saya ngobrol panjang, maksudnya memang waktu itu meeting yang saya ngobrol lah waktu itu. Saya, Pak Hans, Raffi Ahmad gitu. Ini yang orang-orang hebat lah yang saya belajar waktu itu pas pengukuhan Mas Anin di Kadin. Itu beliau banyak cerita tentang Alfamart. Oke. Maksud saya ngobrol, padahal ngobrol singkat deh. Iya. Saya pengen tahu bisnis modelnya. Saya orangnya kalau ketemu orang baru kan kadang keponya tinggi juga kan. Kenapa lo bisa begini, kenapa lo bisa begitu gitu kan. Itu yang menyebabkan Anda jadi staff. Terus ya adalah nggak perlu saya cerita di sini juga kan karena mungkin confidential dia. Itu nggak heran kayak begitu gitu. Iya. Makanya kepuasan pelanggannya Alfamart 97%. Iyalah. Dibanding service level, Mas. Dibanding kompetitornya Indomaret, saya nggak ngecek. ngecek. Oke. Tapi yang menarik, saya barusan kemarin 2 minggu yang lalu datang ke rumah, ada pebisnis juga retail. Service levelnya 60%. Service level 60%. Berarti low sales-nya 40%. Iya. Tapi tergolong di atas 50% kan artinya bagus, tapi low sales 40%. Nah, misalnya Mas Dedi, besar nggak angka 40% kalau kita naikkan sales itu? Ya besar. Nah, itulah Mas Dedi, kadang kita itu ngomongin sales marketing, nyari customer sana sini di depan mata, pelanggan minta, kita nggak bisa penuhi gitu. Ini itu kan ke sales juga sebenarnya. Betul. Ini kita nggak janjian loh ya. Kan kasih solusi kan ada aja gimmick-gimmickannya kan. Ya. Ada aja obrolan-obrolan yang tiba-tiba di luar nalar gitu ya. Ya. Anda yang mancing loh. Nih saya nggak janjian sama Anda loh. Itu di slide Anda. Iya. Kita telepon Hans aja gimana? Oke. Kita pengen tahu kenapa kepuasan pelanggannya sampai segitunya. Service level jangan ngomong. Pasti dia paham service level. Saya jamin paham. Kita tes. Saya penasaran. Ini bukan kasih solusi nih kalau nggak seteknis ini teman-teman. Harus detail. Kita konfirmasi. Solusi di luar dari. Aduh. Kita harus konfirmasi, verifikasi, validasi. Bener nggak Alfamart itu service levelnya tuh 97%? Dan apa? Dan kenapa? Lebih tepatnya kenapa ya? Karena harusnya why kan. Saya berangkat dari kenapa. Kenapa dia bisa? Dan kenapa bisnis kita, bisnis Anda nggak bisa? Ya. Gitu. Bentar. Ini nggak diangkat kayaknya. Pak Hans lagi di meja kasir lagi ngomong tebus murah Alfamart sekalian Kak. Kayaknya Hans Prawira, ayo dong Pak Hans Prawira, angkat dong. Kayaknya nanti dia call back deh Mas Jadi. Iya. Saya baru kemarin WhatsApp-an sama dia. Adalah obrolan seru lah pokoknya. Cek Mas Jadi, cek deh. Tentang konten kreator, afiliator dan seterusnya. Okay. Kan di retail kan. Ya. Ada kolaborasi tertentu lah, tapi saya belum bisa cerita di sini. Ntar saya cek. Abis ini ntar dia pasti callback. Kita langsung cek lah. Nanti kalau callback kita langsung kita ngobrol. Ya. Sip. Alfamart Group. Keren. Lanjut. Satu service level. Operation dikatakan efektif kalau service levelnya tinggi. Kalau rendah berarti CEO-nya yang nggak perform. Oke. Gampang aja gitu. Okay. Oh berarti beliau perform nih. Perform. Hans Prawira perform 97% perform. Top. Plus kalau ditambah ketika service levelnya bagus terus kemudian kepuasan pelanggannya tinggi, selesai operation sudah. Orang 100 dilayanin semuanya puas. Oke. Selesai operation. 2 itu aja dikatakan efektif sudah. Oke. Kita tajemin, bukan kasih solusi kalau nggak tajam. Buka ChatGPT. Tanya ChatGPT, tapi di prompt dikit aja. Ya, tajemin, habis itu tanya, kenapa? Ikutin saya. Kenapa Alfamart bisa dinobatkan service level atau service level Alfamart? Kenapa bisa tembus 97%? Dan dengan kepuasan pelanggan yang tinggi. Dengan kepuasan pelanggan yang tinggi, gitu. Dibanding Indomaret atau dan berapakah Indomaret? Boleh. Clear jadi di sini nih. Nih, ntar sangkanya ada tunggangan nih, mentang-mentang saya WhatsApp-an sama Hans Prawira, ntar sangkanya lu dibayar tidak 1 rupiah pun saya tidak menjilat uangnya Hans Prawira. Ya ini kan hari Jumat, gak boleh bohong. Tuh iya dong. Berarti Mas Dery langsung tiba-tiba nelpon aja. Baru podcast pertama kali ini. Saya masih kayak begitu. Waktu itu bahas hukum ya. Apa sih bahas hukum? Tiba-tiba gue kepikiran novel Baswedan lah gue telepon.
Saya mau Gitu orangnya ya? suka random teman-teman Iya, semua iya, ya. iya. Justru Menarik, ini menarik, biar menarik. channel ini daging Ya, teman-teman. Kalau setuju. pembahasan yang mengenai operation dan Anda sebut dan kita nggak pernah ada janjian teman-teman. Ya, ya. Jujur ya. Ya, Nih, ya, ya, ya. Hari baik kita nggak boleh berbohong. Ya, nih. ya. Coba lihat ChatGPT. Kita clear aja semua di sini. Nggak apa-apa nih biar kita fair. Ada Alfamart, ada Indomaret. Saya akan jelaskan kenapa Alfamart secara bisnis bisa mencapai kepuasan pelanggan hingga level 95-97%. Ya. Teman-teman kalau mau belajar prompting yang benar, contekan-contekan seperti yang tadi saya sampaikan, cek di bawah deh. Saya ajarin. Ada di bawah. Ada di bawah. Nah, Buat belajar sama ini gue. Mas Dedi, ini menarik nih. Iya, iya. Konsistensi service level yang lebih stabil dan kalau kita lihat produk fast moving lebih sering tersedia, high fill rate. Kebalikan sama yang beberapa klien yang saya tangani tadi, 13 miliar, ternyata numpuk di semua yang slow moving, yang bad dan Oke, bad. oke. Justru yang fast movingnya sedikit stoknya, makanya pelanggan sudah stoknya menggunung, pelanggan yang minta nggak banyak Sebentar. barangnya gitu kan. High fill rate ini apa sih maksudnya produk-produk yang cepat keluar masuk? Fast moving. Fast moving. Fast moving. Oke. Contoh fast moving apa ya? Kalau kita sebagai ini ya, Minyak goreng. minyak goreng kalau ibu-ibu kan. Kalau saya nggak usah ngebut rokok nanti jadi yang lain nanti. Apalah. Solusi ngambil pendapat itu haram. Haram. Coba yang lain. Nah, yang lain. Lah, suka-suka gue. Iya. Kenapa lu ngatur? Terus apa ya yang sering ya Mas Dedi? Permen mungkin untuk anak-anak. Iya. Gula. Gitu kan. Di luar komoditas apa ya? Sabun muka. Nah, ya kan. Iya kan? Itu. Saya pakai Garnier. Nah, itu ya. I love Garnier. Bayar lo. Jangan cengir doang owner. Nah, yang dicari pelanggan sering malah nggak ada gitu. Itu kan problem Mas Jadi. Oh, I see. Jadi Mas Jadi jangan dikira teman-teman kita pebisnis retail yang terutama yang kecil menengah ini seperti Alfamart Mas Jadi. Gapnya masih jauh gitu. Nah, itu tadi fenomena sampai 15 miliar, service revenue-nya nggak sampai 60%, tapi stoknya menggunung. Ini kan efektif nggak efisien gitu maksudnya. Oke. Coba kita lihat ya. Ini saya suka detail ke bawah. Kamu udah dikompetitifkan nggak ke Indomaret? Coba tanyain. Mana hasil yang dari... Ini sudah dikompetitifkan sama Indomaret nih. Coba ke bawah lagi. Hasil Indomaret mana? Ini biar clear aja. Tersangkanya kita ada main nih. Struktur supply chain Alfamart lebih ramping. Dibanding Indomaret? Nah, ini memiliki gara-gara itu alasannya. Memiliki distribution center lebih ramping, lebih cepat dalam pemenuhan barang. Replenishment itu pemenuhan barang kan. Saya orang supply chain ini. Iya benar tuh. Mas Egi bilang tuh barang tersedia, fill rate-nya tinggi. Terus kasir dan staff lebih ramah dan konsisten. Ini harusnya Alfamart bayar nih. Gitu ya. Hasilnya bagus lagi. Kalau hasilnya nggak bagus, gue juga kayaknya nanggepinnya gara-gara keburukannya lu nggak usah bayar. Kalau bagus, ini bagus ya harus bayar. gue invoicing. Invoice Mas nih. Tiba-tiba gue chat Hans, ada invoice nih Hans. Apaan nih? Gue bahas di podcast. Apa-apaan nih? Tiba-tiba gitu. Oh iya ya. Kalau Indomaret berapa persen? Enggak, saya pengen adu aja biar kita padet nih obrolannya. Dan kenapa akhirnya dia misalnya lebih rendah atau lebih tinggi dan hasilnya kenapa? Soalnya asal ChatGPT adalah Alfamart 97% dan ini kalau Indomaret berapa service levelnya? Dibanding dan ini positif banget. Berapa poin tadi? 9 poin ya? Itu semua strategi kompetitif itu Mas. Berapa poin tadi? Feby, atas lagi. Tadi atas. Nah, 7 poinnya itu yang menyebabkan 7 poin lebih unggul kekuatan dibanding Indomaretnya. Kalau dari ChatGPT teman-teman ya. Silakan. Ya berarti standarnya dia lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Masih ingat tadi? Standar internal, kompetitor, pelanggan. Coba ini lagi diketik apa? Coba ya kita lihat. Kalau nanti lebih tinggi nggak jadi invoice Mas jadi. 90%. 90%. Ini 93 ini kayaknya ini. 85? 93 ini. Oh, ini beda-beda ya datanya ya. Ini kalau 93 berarti lossesnya 7%. Itu masih gede menurut saya. Sebentar. Sebuah studi di cabang Indomaret menemukan tingkat kepuasan pelanggan sebesar 85,7%. Dokumen internal yang menyebut service level untuk Indomaret versi gudang, PO, DC menyebut angka seperti 93,5%. Ya. Kita ambil yang 93-nya lah. Ya ini yang dua-duanya ini yang penting Mas Jadi dalam operation tuh. Kepuasan pelanggan yang di atas kan 85 itu kepuasan pelanggan. Oke. Yang di bawah itu service level. Orang minta berhasil dipenuhi berapa. Dua-duanya ini ujungnya operation di sini. Operation di sini benar berarti ya. Berarti kalau service levelnya Alfamart 97%, service levelnya Indomaret 93%.
Ini lagi-lagi kita lihat dari ChatGPT ya. ChatGPT, ya. Jadi artinya berarti kalau dari segi bisnis secara makro, Alfamart lebih unggul dibanding Indomaret. Loss sales-nya lebih sedikit. Lebih sedikit. Yang penjualan yang gagal itu lebih sedikit. Wow. Dan itu separuhnya. Ya kalau dia gagalnya 3% kan ini 7% kan, berarti separuhnya kan. Gila, operation, tapi gue jujur jadi makin sepakat nih tentang operation ya. Maksudnya kalau saya kan orang brand ya, orang branding. Itu ngelihatnya memang stimulus, trust. Semuanya mah bisnis harus saling bergandengan exactly. ya. Operation, Sepakat. marketing, finance gitu. Tapi misalnya ini angle berbeda-beda aja. Datang tuh karena apa? Kalau saya visual, trust, stimulus, ya kan. Retention itu karena loyal. Orang branding kan lihatnya dari sisi itu kan. Karena benar-benar satu frekuensi. Nah, bukan. Oh, bukan. Mana bini gue nelpon. Oh. Enggak, dia mau bilang katanya. Transferan dari Han sudah masuk katanya. Secepat itu ya. Secepat itu ya. Bendahara umum. Menteri Keuangan kita. Ibu negara, Indonesia punya Purbaya. Gue punya dia nih. Mantap. Sampai mana tadi? Oh, visual. Gue pikir gara-gara ini gue orang visualnya ya. Nggak maksud gimana-gimana ya. Gue ngelihat visual dulu deh. Branding kan luas ya. Itu Alfamart menurut gua lebih enak dibanding Indomaret. Ya. Makanya orang datang ke sana gitu. Kalau versi saya. Kayaknya gini Mas Dery. Karena warnanya lebih, kita ngomong detail ya, warnanya lebih beneran merah dibanding agak-agak pudar, beneran biru, saya kuning. butuh Mas Dery ketika bantu klien dari perspektif brandingnya. Cakep, kita kolaborasi bisa. Karena gini Mas Dery, yang disebutkan Mas Dery tadi ya. Misalnya nih, sebuah bisnis ya. Coba survei pelangganmu. Apa 3 kata yang diingat pelanggan tentang bisnis tersebut? Itu kan sebenarnya memori top of mind-nya itu apa ya? Oke. Nah, kalau saya Mas Dery punya perspektif itu, misalnya Mas Dery, Mas, ini bisnis ini tolong dibuatkan brandingnya seperti itu, saya bisa menerjemahkan ke operationnya. Oh, paham. Bisa, kita punya 10 pilar tuh. Langsung, ini yang mau dibangun seperti ini, kekuatannya, value-nya. Saya bisa bangun itu operationnya. Termasuk sampai ke people-nya. Oh gitu, contoh nih, di kita kan ada brand positioning, brand guidelines, identity, personality, tagline. Ya kan, belum lagi ngomongin evolution, marketing 1.0, 2.0. Itu bisa gue turunin. Misalnya ada klien nih, datang. Saya turunin, baru saya lempar. Ini hasil temuan kalau industrinya atau kategorinya bisnisnya ini begini nih. Nah, akhirnya dari operation diturunin ya. Saya sampai ke people bisa. Termasuk how to serve-nya dan sebagainya dari sisi people ya. Iya. Nah itu. Oh iya, soalnya gini, kalau di kami itu, di kasir itu kan kita ngomong funneling apa segala macam ya. Itu berbeda ketika di suatu sisi ya, sisi yang lain saya waktu Alfamart saya pernah kritisi juga di doorstop saya gitu kan, atau mungkin di seminar saya bilang dia masih menggunakan teknik marketing level 1 gitu loh. Nah ini mudah-mudahan Pak Hans juga nonton deh. Gue pokoknya objektif lah di sini. Gue bilang tebus murah Alfamart sekalian Kak. Kasih tangan dong. Udah dikasih tangan, dihajar lagi marketing masih level 1. Pulsanya kalau gitu ya nggak mau juga lah. Nah itu kita bilang bahwa lu jualan produk, bukan jualan customer-nya. Gitu. Kalau jualan customer kayak tadi nih, jujur tadi gue mampir di Alfamidi. Alfamidi itu satu grup ya masih ya? Masih. Nah ini gue apresiasi, kayaknya dia udah bebenah tuh, kayaknya nonton FVP gue tuh kayaknya tuh. Hans dan kawan-kawan nih. Gue datang tuh tadi pagi, gue lupa bawain tempat makan bekal buat anak saya yang nomor 3. Waduh bekal nih, ya udah. Rute di Radar Auri itu begitu turun tuh dekat apartemen Cibubur tuh sebelah kanan ada Alfamidi, sampingnya pom bensin gue lupa Vivo atau apa gitu. Masuklah ke situ. Nah ini bekal roti udah gue beli taruh mana? Gue cari Mbak, kalau nggak salah saya pernah tahu ada jual kotak makan ya. Oh ada Pak di bagian belakang. Saya ke belakang dapat kan biasanya kan ya kalau baru kan udah pabrikan kan. Ya udah, dia ngerti itu. Padahal gue belum nanya tuh. Gue mikir, udahlah, gue kasih tisu basah aja biar cepet gitu. Begitu gue kasih, kasir langsung bilang, Pak, biar dedeknya nyaman nanti pas buat dibawa bekal ya. Karena dia tahu, karena dia kayak nguping gue ngobrol ya. Ini tadi bekalnya dimakan ya gitu. Pak, biar dedeknya nyaman, buat nanti dibawa bekal pas jam istirahatnya untuk kesehatannya. Izin saya bisa bersihin, saya cuciin di wastafel. Oh iya? Wow, Alfamidi bos. Iya, dicuciin tuh.
Dibuka plastiknya, kan kadang kan biasanya ada agak berdebu ya, kita nggak tahu ya. Dibukain plastiknya, dicuci di wastafel karena di sampingnya tuh ada kopi, gue lupa namanya apa tuh. Ya kan di wastafel kopi ya si Alfamidi itu dicuciin, gue perhatiin. Menarik Mas Denny. Dicuciin, set. Padahal gue nggak nawarin, gue jadi kepikiran kan, orang tadi saya mikirnya pakai tisu basah aja di mobil. Dicuciin selesai, set udah segala macam, dibersihin dilap. Ya Pak, apa mau dibantu buat bekal? Oh nggak apa-apa, saya aja Mbak. Kok bisa-bisanya orang beli tempat makan, beli roti, dia ngasih satu pelayanan ngecuciin tempat makan. Itu menarik banget Mas. Anak gitu loh. Menarik banget. Tapi kan kalau di framing dengan apa yang kita diskusikan kan, Mas Denny nggak expect kan? Ya itu. Berarti kan dia punya lebih tinggi. Standar lebih tinggi dibanding Mas Denny. Kok bisa seperti itu? Iya gitu. Benar. Tadinya gue mikirnya ya gue di mobil aja, gue lap-lap bentar. Nah itu kalau dijadikan standar Mas Denny, itu pelanggan bisa fanatik loh. Takut saya Mas Dery, itu kebetulan ketemu people yang bagus. Jadi standarnya itu karena people-nya, bukan karena standar perusahaan. Tapi saya berharap itu standar perusahaan sudah Alfamidi gitu kan, bukan standar orang itu gitu. Dahsyat, iya lagi. Ini asik banget deh. Ini kita bikin sesuatu buat teman-teman tentang operation dari branding juga asik banget. Kita kolaborasi aja. Kalau misalnya gue bikin satu pelatihan. Lagi-lagi nih biasanya kadang suka nembak-nembak aja. Siapin dong Google Form. Kalau Google Formnya rame, kita bikin. 100 orang aja. Jangan banyak-banyak. 100 orang kita bikin workshopnya. Soalnya dari gue nanti gue turunin. Jadi kita observasi. Nanti misalnya 2 hari, hari pertamanya kita pretelin tuh. Ini temuan saya nih, 100 orang yang daftar, 100 perusahaan misalnya. Turunannya begini. Kita bantu langsung kelar. Jadi maksudnya gini, kita sampai ke operation, sampai standar people dan sebagainya. Betul. Nanti kita buat satu sesi di workshop itu, kita buat nih Mas Egi, temuan saya perusahaan A ini butuhnya seperti ini. Before sama after nih udah gue beresin. Afternya. Perusahaan B parah nih. Nih gue udah kasih afternya. Kan gue kalau di workshop kan emang detail kan. Gue ngomong banget pasti gue bantu sampai kelar lah semuanya. Ya kan kadang kita juga promptingin, kadang kita copywritingin, kadang kita rubah. Tadinya kamu nggak cocok, fontnya begini, kamu nggak cocok, warnanya begini, tagline-nya kamu nggak cocok. Itu udah turunin semuanya 100%, ntar gue tinggal oper ke lu nih. Giliran saya Mas Dery. Bikin operationnya, bikin people-nya gitu. Cakep. 100 orang pertama saya tunggu, cek aja di bawah ya di Google Form. Kalau teman-teman temu video ini ada di Instagram, cek aja ada arahannya. Jadiin Mas Dery. Seru ya? Iya, ini seru Jumat nih men, tiba-tiba banyak. Masya Allah, tiba-tiba ya. Belum lagi ntar. Alhamdulillah. Belum lagi ntar Hans Prawira ngasih kita saham. Oh iya ya. Gue juga ngarep. Invoice saya saham. Atau dibalik. Enak di lu dong. Enak di lu. Gue sekali gebuk doang ya. Lu panjang. Siap. Detailnya kalau mau belajar tentang people tadi Anda berkali-kali nyebut ini tentang people itu fundamental, Di luar dari program kita nanti ya. Kalau rame kita buat aja langsung di Desember ya. Biar cepet aja nih 100 orang doang teman-teman ya. Pokoknya lu cuma iseng-iseng doang terserah lu karena gue lihat cepat-cepat dia dapat. Lu daftar, oke daftar. Kita pegang datanya, kita bisa follow up. Tapi kalau cuma iseng-iseng aja enggak karena terlalu sedikit orang-orang yang cuma iseng-iseng doang. Dan karena subscribers kita 1, sekian juta orang yang pengen hidupnya berubah gitu kan, keluar dari kemiskinan. Jadi kita ambil yang serius-serius saja. Detailnya ada di bawah teman-teman, lu tinggal klik aja di deskripsi ya. Nah ini kalau mau belajar tentang people ada sama Mas Hegi, Fast Track Leadership paling terdekat di Surabaya, Jogja. Oh Jogja sold out man. Sold out. Surabaya bulan ini Mas Dery, sama Jakarta nanti. Minggu depan guys, cepetan guys. Iya sudah minggu depan. Minggu depan tuh. Terus yang Jakarta di Desember. Detailnya ada di bawah untuk gimana caranya, karena berkali-kali teman-teman kalau ngelihat tadi mundurin aja videonya, kenapa people itu penting, tonton video ini ulang dan lu resapi pelan-pelan. Dan ini kayaknya nggak banyak karena di hotel biasanya kapasitasnya saya tahu secara kondusif ya. Ada mau tambahin lagi, Mas? Ada. Ya. Kepuasan pelanggan yang tadi ini Mas Dery. Apa sih maksudnya 1 berapa, 2,9 yang tadi bisnis umroh tuh. Ya ini Mas Dery. Saya bikinnya sebenarnya ada NPS juga. Saya pernah praktek pakai NPS karena itu tough banget Mas Dery. Ukurannya tuh nggak mudah buat UKM gitu ya untuk follow, dan angkanya nggak bergerak gitu kan. Mereka akhirnya nggak punya kemenangan gitu kan. Sudahlah, pakai aja yang service quality dulu. Perspektif yang 5 skor untuk kepuasan pelanggan gitu kan. 1 komplain, 3 puas, 4 dia sudah pelanggannya sudah referral. Nah ini kan berarti kan sudah kayak marketing kan pelanggannya kan. 5 fanatik, nggak mau ke lain hati. Nah ini algoritmanya YX tadi tuh. Kalau puas ya berarti kan ekspektasi pelanggan dan standarnya perusahaan sama gitu. Oh paham. Nah
ini biasanya Mas Dery yang saya lakukan pengukuran itu bukan pelanggannya yang merating, tapi kita yang merating. Jadi saya akan briefing staff ya. Coba kamu telepon pelanggan. Ada nomornya nggak? Ada. Cek Bu, Pak. 3 hari yang lalu, jangan terlalu lama. Setahun yang lalu pasti lupa dia. Oke. 3 hari yang lalu sempat datang ke outlet kami ya gitu. Ada komplain nggak? Nah, makanya skornya dari sini dulu, baru naik dulu. Mindset kita, pelanggan ini pasti ngasih masukan. Oke. Pelanggan ini pasti nggak puas gitu. Nah kalau sudah iya ini banyak ini itu ya sudah skornya 1. Yang men-scoring itu saya, si staffnya itu bukan pelanggan. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sungkanan Mas Heri. Mas Heri pernah nggak mau ngasih bintang 3? Bintang 1 janganlah, saya juga pebisnis. Aduh, kasihan. iya lagi. Tapi kan sebenarnya dia butuh masukan itu. Kalau enggak tiba-tiba pelanggannya keluar kan kita nggak tahu. Iya benar. Dan ya. Nah ini makanya awal-awal yang melakukan rating itu adalah staff dengan kategori ini. Oke. Nah bahkan sampai pernah nggak mereferral kita, misalnya nge-tag, mention di IG atau di saudara atau teman, kapan? Gimana responnya waktu itu untuk menggali benar-benar dia melakukan referral atau enggak? Kalau dia melakukan itu berarti skornya di 4 gitu. Jadi nggak sembarangan gitu Mas Heri membuat ukuran pelanggan itu. Nah makanya tadi dari yang bisnis umroh itu 1,7 ke 2,9 itu nggak mudah loh Mas Heri. Hampir 8 bulan dia itu melakukan perbaikan itu. Satu-satu ya? Dan tapi begitu dia 2,9 kan referralnya, salesnya dia naik 30%. Wow. Nah dengan cara yang kayak gini nih, jadi ya harus diukur dengan baik dan kemudian diperbaiki. Segala hal yang nggak diukur kan nggak bisa diperbaiki ya. Nggak bisa. Ini asik juga ya, makanya jangan remehin juga data, jangan remehin juga R&D, ya kan, dan seterusnya gitu kan. Jadi ingat waktu gini, misalnya muncul pertanyaan, Bang emang ini harus ke F&B? Enggak juga, karena saya waktu dulu di radio dulu, industrinya langsung berbeda nih, ya broadcasting gitu. Itu program saya di pagi hari, saya sama Vincent Rompis, Aldi gitu ya. Nah itu ada tim R&D kita, yang tim service lah apa segala macam itu nelfon salah satu ke data pendengar kita, gitu. Yang pertama jadi kayak focus group discussion lah, FGD lah. Jadi dia nanya dari mulai hal yang lebar dulu, luas dulu, tiap pagi kamu dengerin program siaran apa, gitu kan. Sampai ke kamu nonton Vincent sama Dery nggak nih, misalnya begitu, sama Aldi. Oh nonton, dengerin nggak nih, dengerin gitu. Digali, kenapa lo mau dengerin? Dan part mana yang lo suka? Gitu. Jangan-jangan segmen-segmen kita ini udah basi, udah usang, nggak diterima pasar yang mau dia harus kan? Lebih customer centric kan ya? Iya. Wah seru nih, cakep. Nah ini studi kasus. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan Mas, ini real Mas Heri. Omsetnya 2 miliar, tapi service levelnya cuma 67%. Oke. Dan stok yang dia punya di gudang 8 miliar kalau di total-total. Nah, anggaplah biaya bahan baku itu adalah 50% dari penjualan. Berarti kan 8 miliar ini bisa menghidupi 8 bulan. Iya. Benar enggak? Iya. Nah, pertanyaannya apakah efektif dan efisien? Jawabannya enggak. Kenapa? Kenapa? Karena begitu dicek lead time, kalau saya pesan hari ini, supplier datang itu cuma 1 minggu. Artinya apa? Kalau kita nyimpen 8 bulan, sementara kita pesan barang ke supplier cuma 1 minggu, berarti kan overstocknya itu kan 7,8 bulan. Itu setara 7,75 miliar. Ini kalau kita ngomongin buka outlet baru, capex-nya butuh 650 juta misalnya ya. Ini tuh bisa setara 12 outlet baru Mas ini. Dan loss sales-nya itu 1 miliar per bulan. Benar enggak? Bisa jadi 12 outlet loh ya. Iya. Wah. Ini kadang bisnis owner tertamparnya dengan fenomena-fenomena kayak gini. Aduh, ya bisnisku belum efektif dan operation lah, bukan bisnis ya. Operationku belum efektif dan juga belum efisien. Ujung-ujungnya efisiensi nggak harus dihajar people-nya ya, bisa jadi kan gitu ya. Iya, nah ini kan stok diam semua, 7,75 ini uang dia Mas Heri. Bisa jadi nanti suatu saat dibuang nih duit ini. Nah ini menarik. Bisa nggak ini kolaborasi sama orang marketing atau brandingnya? Ketika lintas divisinya misalnya contoh, ini ada stok nyangkut nih, mandek nih. Ya udah, jadi gini, monthly-nya atau weekly-nya itu
teman-teman operation juga harus benar-benar kawin sama teman-teman sales marketing. Yes. Sehingga di tiap minggunya tuh dia tertarget. Iya. Woi, keluarin woi. Ini kalau lu nggak kejual, kalau nggak minggu ini omset lo 2 miliar, Iya. nah, ini kita bakal mundur dan kita bakal gemuk di belakang nih. Itu harus kayak begitu. Jadi orang operationnya juga harus cerdas, orang marketingnya juga harus cerdas ya. Itu harusnya ada orang planning yang melakukan itu, Mas Jadi. Di jembatannya. Jembatannya. Oh iya. Karena kalau di sales marketing yang mikirin dia nggak sempat ngurusin itu. Karena yang pikiran uang kan, sales. Dia harus jembatan antara komersial sama operation. Jadi based on target sehingga perusahaan tuh achieve mulu tuh tiap bulannya. Kayak cuma ngingetin aja, bukan cuma ngingetin ya, tapi maksudnya dari data yang ada, orang plannernya nih atau mungkin si tim marketingnya atau mungkin saling kooperatif, saling nanya lah, gimana stok aman nggak, gimana ROI, gitu mindsetnya tuh. Orang operasi juga begitu. Betul. Pokoknya hari ini lu sekian ya. Betul. Oh kenapa memang ya? Nah ini kita mundur mulu nih. Ini nggak efektif dan efisien nih. Nah jawabannya ini yang terakhir Mas Dedi. Kita harus sholat Jumat ini. Boleh. Langsung aja kita ngebut. Ini yang jawabannya dari Mas Dedi tadi. Katakanlah kita itu punya 5 outlet ya Mas Dedi ya. Outlet 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada gudang. Setiap outlet itu order ke gudang. Aku butuh ini gitu kan. Jadi role-nya si outlet tadi itu kan ngupdatein stok. Ini barangnya sudah kepake sekian, ini dicatat sama dia. Plus dia call ke gudang. Aku butuh order sekian dan sekian. Gudang role-nya adalah untuk memenuhi permintaannya si outlet tadi. Oke. Model seperti ini, logistik model A ini, menurut saya nggak lazim. Karena? Ini kalau bayangkan Mas Jadi, kalau outletnya 22. Semua orang itu nelponin gudang satu persatu, kayak tawuran Mas Jadi. Iya. Ya ini yang rata-rata para pebisnis itu perlu ditambah perspektifnya bagaimana membuat logistik model yang efektif dan efisien. Padahal sesederhana harusnya dibuat kayak gini Mas Jadi. Jadi kita buat central planning. Outlet itu nggak usah mikirin order, udah kamu itu cuman ini keluar masuk udah cukup. Nanti biar central planning ini yang mikirin, di sana outletnya ini stoknya kurang, yang di sana sudah sekian. Ini push nanti. Jadi orang planning ini yang mikirin gimana caranya mensupport outlet ini dibalik. Dia apa role-nya si planner ini? Sehingga outlet role-nya tinggal melakukan update balance stoknya itu akurat, plus nyatetin loss sales. Ini ada pelanggan minta, kok nggak ada barangnya gitu. Nah dari data ini central planning baru melakukan perencanaan, melakukan pemenuhan, sehingga orang gudang atau planning itu targetnya adalah service level dan kebutuhan inventory. Di push gitu aja dibalik, simple harusnya. Ada ilmu supply chain management ya teman-teman ya. Kalau enggak kayak tawuran Mas Jadi. Saya karena masuk ada F&B, outletnya 22. Semua gudang itu nilfunin, semua outlet itu nilfunin ke gudang nih. Aku butuh ini. Nggak akan ada inventory yang bagus, perencanaan yang bagus kalau orang penjualan disuruhin mikirin itu. Yang ada dia akan minta sebanyak-banyaknya. Iya. Kirim 15, padahal butuhnya cuma 1. Mandek lagi di sana ntar. Belum lagi nanti tiba-tiba malam, tolong ini kirim juga ya gitu. Itu kayak tawuran beneran Mas Jadi. Supply chain-nya sudah kayak gitu tuh. Ngeri. Orang sales marketing dikasih marketing kit, dikasih stok. Pasti itu sebanyak-banyaknya. Bener lagi. Kalau orang finance, gak usah jualan deh. Gak apa-apa, penting gak keluar uang gitu. Yang penting cash in terus tanpa cash out ya. Gak bisa. Memang harus ada orang supply chain yang kalau sudah seperti ini, supply chain yang mikirin, kan dia bisa balance. Gimana caranya service levelku bagus ke outlet, tapi inventoryku juga tetap efisien. Nah ini orang supply chain, central planning. Nah inilah kuncinya Mas Dery sebenarnya. Nah saya gini deh Mas Dery, nanti yang operation kita buat part 1 dan 2 lah. Boleh. Karena banyak ini yang ini yang perlu di-share sebenarnya ke teman-teman semua gitu. Oke, nanti detailnya kalau teman-teman misalnya rame, coba aja masukin ke Google Form tadi, lu nonton scene sebelumnya gitu ya. Tinggal langsung daftar untuk detailnya seperti apa, kita gas di sana. Sip. Thank you Mas Egi. Thank you Mas Eri. Sampai ketemu lagi. Kita kasih solusi.